TK Kemala Bayangkari 82. Nah, dalam rangka observasi manajemen kepautan. Mari kita masuk. Ini ruang. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Halo, selamat pagi Bunda Bapak sekalian. Hari ini kita ada di TK Kemala Bayangkari ya. Kemala Bayangkari 82. Kemala Bayangkari 82 untuk tujuan bersiul. Nah, hari ini kita bersama Ibu Kepala Sekolah Ibu Sri Sriwati. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Mau tanya-tanya nih Bu, kok TK Bayangkari ini terkenal loh Bu? Alhamdulillah. Oke. Iya, Mbak. Aku Sehingga panggil Mbak, aku panggil Ibu ya. Mbak ya. iya, Mbak boleh juga. Mbak aja. Kan bisa dapat akreditasi A ya. Kalau boleh tahu sejarah berdirinya itu awalnya gimana? Begini Mbak ya. Pada tahun 1970 TK Kemala Bayangkari itu berada di Jalan Diponegoro. Lalu Jalan Diponegoro itu kalau dulu masih dengan SD. Setelah tahun 1971 dipisah, SD sendiri, TK sendiri, tapi tetap masih di Jalan Diponegoro. Lalu setelah itu di Jalan Diponegoro yang sekarang dibuat jalan itu loh Mbak. Ya, gitu. Setelah itu tahun 1995 TK Kemala Bayangkari baru pindah di Simo Mulyo 1 nomor 8. Nah, pada waktu itu yayasannya masih ikut di Kapolres Gresik. Jadi kita ikut di Gresik. Jadi semua yayasannya itu di Gresik. Jadi kalau ada apa laporan itu di Gresik. Karena ada kebijakan dari pemerintah, kalau tidak, kan kita satu atap dengan SD. Kalau tidak yayasan dari Surabaya, maka segala sesuatunya tidak bisa dibantu oleh pemerintah Surabaya. Sehingga pada tahun 2016 Yayasan Kemala Bayangkari yang ada di sini dilimpahkan oleh Polrestabes di Surabaya. Jadi tahun 2016 sudah yayasannya pindah di Surabaya. Karena kalau tidak dipindahkan, semuanya tidak dapat bantuan, terutama SD, karena kita satu atap dengan SD. Gitu Mbak. Tapi kalau kepengurusan yayasannya sama SD nggak Bu? Sama, satu atap kita. Ya. Jadi di Polres Gresik itu ada 5 TK. Dari Bayangkari Bantingan, Bayangkari Koblen, lalu Bayangkari di Embong Sawo, lalu Bayangkari sini Simo, ya, dan Bayangkari di Kolombo, dan SD-nya 1.
Tapi sekarang sudah pindah ke Surabaya. Ya, sudah pindah di Surabaya tahun 2016. Berarti itu pengurusannya dari Polres Surabaya semua. Iya, Kalau secara garis besar, gini Mbak, dulu sebelum saya itu ada kepala sekolah yang namanya Bu Jani. Beliaunya pensiun tahun 2007. Jadi saya masuk di sini tahun 2007. berarti selama berdiri sampai sekarang baru 2 kali. Ganti kepala sekolah ya. Saya kurang 5 tahun Mbak pensiun. Kan masih muda Bu. Alhamdulillah. Kalau secara global visi dan misi lembaga ini didirikan tujuannya apa? Tujuannya diharapkan anak-anak nanti keluar dari sini, anak-anak itu bisa mandiri, lalu anak-anak itu bisa terampil, lalu anak-anak bisa kreatif. Kalau misal seperti parenting itu gimana Bu? Parenting ada. Ada. Itu Kemarin setiap- ada parenting. Parenting kita kemarin setiap setahun sekali ada parenting, karena untuk memperkenalkan bagaimana cara pembelajaran anak-anak atau memberikan pembelajaran anak-anak supaya tidak seperti ala SD, supaya tahu pembelajaran di TK itu bagaimana. Jadi orang tua tidak menekan kepada anak-anak waktu di rumah. Berkala nggak Bu itu? Misalnya 1 tahun berapa kali atau 1 tahun 1 kali. 1 tahun 1 Pada kali. waktu permulaan murid baru. Oh. Jadi permulaan murid baru, Oke. orang tua itu dikenalkan bagaimana sih pembelajaran anak usia dini itu. Nah, pembelajaran di TK itu bagaimana. Jadi wali murid supaya tidak menuntut pembelajaran di TK itu seperti pembelajaran di SD. Oke. Kalau kompetensi mengenai tenaga pendidik, nggih. Alhamdulillah saya sudah S1 PAUD. Teman-teman yang sudah S1 PAUD ada 3. Saya, Bu Dina, Bu Ninik S1 PAUD. Sedangkan Bu Catur 4. Sedangkan yang lainnya dari jurusan pendidikan, Bu Angki. Cuma 1 yang dari D1. Terus tadi saya baca itu di depan ada salah satunya bisa mengevaluasi diri sendiri. Itu maksudnya seperti apa? Anak-anak supaya bisa mandiri, gitu. bisa mengetahui kemampuan anak itu. Oh, seperti itu. Harus itu nggak Bu punya keahlian khusus atau keterampilan khusus untuk menjadi guru di sini? Paling tidak seperti itu, karena kan kita dituntut ya Mbak ya, sekarang kan dituntut untuk bagaimana paling tidak mengetahui tentang pendidikan anak usia dini. Kalau jaringan kemitraan misalnya bekerja sama dengan apa? Tadi kan katanya ada belanja ya Bu? Iya, Itu iya. kerjasamanya dengan apa? Kita kebetulan masih belum MUU Mbak ya. Iya. Jadi kita datang ke supermarket itu untuk izin bahwa besok kita mau mengadakan pembelanjaan untuk anak-anak kita. Itu saja. Yang Iya. pasti. Yang Terus pasti itu. kalau misalnya seragam, tas dari sini nggak Bu? Kita program 1 tahun. Nggih. Untuk seragam dikelola oleh yayasan semua. Jadi semua dari yayasan. Sedangkan buku paket juga dari yayasan. Kita hanya mengelola untuk kegiatan-kegiatan yang ada di luar aja. Jadi di drop sama yayasan. Gitu. Kalau untuk puskesmas, kerjasama dengan puskesmas itu berkala atau Berkala. jadwalnya gimana Bu? Setiap bulan sekali kita melaporkan timbang badan anak-anak. Jadi kondisi ke anak-anak setiap bulan kita laporkan ke puskesmas. Itu puskesmas yang datang ke sini atau sekolah yang datang ke Kalau sini? yang memberikan vitamin itu ada jangka 3 bulan sekali. Lalu untuk suntik itu kan difteri itu juga ada jangka. Tetapi kalau laporan itu kita datang ke sana. Tapi kalau pada waktu pemberian vitamin puskesmasnya yang datang. Oh, gitu. Begitu juga waktu suntik difteri puskesmas juga. Untuk itu Bu, supervisi pengawasan dari kepala sekolah ke guru-guru. Kami programkan 1 semester 2 kali. Jadi dalam 1 tahun 4 kali. Jadi kita teman-teman sebelum kita supervisi kita beritahu dulu supaya dia ada siap untuk memberikan pembelajaran yang sesuai dengan itu.
Pelaporannya bentuknya seperti apa? Ini. Kinerja guru. Ini seperti ini. Ini untuk guru ya, Bu? Iya, untuk guru. Kalau untuk misalnya ketika guru mengalami kendala pembelajaran itu guru menyelesaikan sendiri atau ada semacam rapat mingguan untuk evaluasi? Kita ada tiket setiap hari Rabu sama hari Jumat, kita selalu kumpul untuk memecahkan permasalahan, mungkin ada kendala, mungkin ada permasalahan pembelajaran, itu kita bahas bersama. Misalnya ada guru bermasalah, mungkin jenengan gurunya seperti apa, Bu? Pakai SPK atau cuma dipanggil saja? Kita panggil, kita berikan masukan. Tentang sistem informasi manajemennya, Bu. Untuk khalayak bisa mengetahui, bisa mengakses, pengen tahu gimana sih TK Bayangkari, Kemala Bayangkari ini itu lewat apa? Alhamdulillah selama ini saya juga membuat brosur, ya Mbak ya, brosur. Selain itu saya kerjasama dengan wali murid itu sangat harmonis, sehingga kita tidak banyak-banyak untuk membuat informasi yang banyak, tapi yang informasi itu wali murid yang dari murid ke mulut. Karena saya dalam 1 tahun itu sudah tidak menarik-narik, sudah program 1 tahun saya paparkan ke wali murid, dan kami pembayarannya juga tidak streng, Mbak. Jadi kami lunak karena situasi di sini kan tidak sama kondisinya, keuangannya juga. Jadi kami tidak streng untuk pembayarannya. Itu mungkin yang membuat masyarakat itu simpatik kepada TK Kemala Bayangkari. Jadi di awal sudah dijelaskan rencana apa saja, biayanya berapa, seperti itu. Jadi dalam 1 tahun kita sudah tidak panik. Ya. Itu bisa dicicil, Bu? Bisa dicicil. Alhamdulillah Mbak, tahun ajaran ini saya, karena tahun kemarin kan saya dapat murid baru 66, ada 3 kelas gitu ya. Terus TKB-nya 41, berarti saya kan harus mengeluarkan 41. Nah, untuk tahun ini saya hanya mengambil 50 murid. Karena apa? Ruangannya kan terbatas. Di samping itu terkenalnya di Bayangkari itu tidak ada yang masuk siang, jadi kami tidak memasukkan siang, masuk pagi semuanya. Jadi sekarang alhamdulillah formulir sudah 47, sedangkan yang sudah pasti masuk 37. Untuk tahun depan itu ya? Iya, yang tahun 2019 20. Jadi kurang 13 murid saya sudah punya. Makanya saya tidak pasang banner, saya takut diserbu. Gitu, ya. Berarti bagus ya, Bu ya. Alhamdulillah. Sponsor keluarnya. Ya, karena gini Mbak ya, karena kita ini kan pelayan. Jadi kita harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada terutama wali murid, karena wali murid itu kan yang menilai. Jadi kita harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada wali murid, dan misalkan ada permasalahan kita selesaikan bersama. Yang penting tidak menyakiti wali murid, kunci utama seperti itu. Ada website atau misalnya kan sekarang itu lagi ngetren-ngetrennya media sosial ya, Bu? Ada punya media sosial akun khusus atau website? Sementara untuk Facebook pribadi, ya ini masih kemarin yayasan juga menyarankan seperti itu, tapi masih proses. Kalau website ya? Cuma itu enggak. Iya. Websitenya. Jadi dari informasinya cuma dari ini saja. Ya, kadang supaya wali murid mengetahui, kadang-kadang pembelajaran anak-anak itu kita video lalu kita masukkan di status, jadi semua wali murid itu bisa tahu. Kita kan ada grup dari wali murid sendiri. Oh gitu. Nggak merasa benar juga ya, Bu, padahal kami tetap Iya, lari sih. saya
Mbak pasang banner untuk ini. Sudah 47, jadi kurang 3 untuk formulirnya yang pasti masuk 30%. Kalau dari tahun-tahun sebelumnya tadi pasang seperti itu, di video gitu. Pasang. Yang kemarin saya pasang. Makanya saya tahun kemarin pasang dapat 66. Nah sekarang kan saya sudah nyampaikan ke wali murid. Kalau saya nanti tidak ambil banyak gitu. Ternyata betok pulang Mbak. Keluar datang semua ambil formulir. Terus sekarang sudah kembali 30%. Kalau misalnya sekolah biasanya kan sekarang itu PAUD itu kan menjamur sekali ya, di mana-mana ada PAUD. Persaingan untuk mendapatkan murid itu sangat ketat gitu. Bahkan ada yang sampai mengadakan open house atau misalnya kunjungan ke rumah makan ya apa untuk mempromosikan rekannya. Tapi ibu nggak usah pakai itu ya, nggak Promosi Mbak, promosi juga pada akhir tahun saya kan mungkin itu promosi yang kemarin-kemarin ya sekarang imbasnya. Pada akhir tahun saya menampilkan anak-anak, jadi semua anak saya berikan piala karena perkembangan anak kan tidak sama. Jadi misalkan si A dia pandai dalam menyanyi, si B dia pandai di dalam menari, si B dia pandai dalam kreativitas motorik kasarnya dan sebagainya. Jadi semua anak dapat piala sehingga anak-anak itu bangga. Jadi kepandaiannya itu diberikan penghargaan oleh guru. Jadi selain bintang kelas atau bintang yang terbanyak ya, selain bintang terbanyak itu ada piala khusus untuk anak-anak sesuai dengan bidang peminatan masing-masing. tapi itu semua anak dapat. Semua anak dapat. Kalau muridnya kemarin muridnya 100 ya dapat 100. Selain 1, 2, 3 ya. Tiap kelas ada kalau kelasnya 5, 1, 2, 3. Lalu yang lainnya bintang sesuai dengan bidang peminatan. Jadi anak-anak itu merasa termotivasi. Ya, gitu. merasa termotivasi dan kita merasa begini Mbak ya, merasa dimanusiakan. Jadi semua saya berikan. Pada waktu liburan kemarin kita memberikan tugas ke wali murid dan anak supaya apa? Dia ada kerjasama dengan anak untuk membuat prakarya. Prakaryanya ada di depan semua kelas. Dari wali Murid dan anak. Setelah itu dikembalikan dan nanti akan saya berikan penilaian. Saya berikan nanti salah satu juga dan Kalau untuk sumber dananya, sumber operasionalnya itu dari mana Bu? dari uang SPP. Uang SPP saja? Iya, SPP saja. Kalau kita kepingin mengadakan kegiatan, apakah sudah program yang dari awal itu Mbak? Untuk operasional bulanan ya dari SPP itu. Itu untuk operasional. Ya, dari SPP disetorkan ke yayasan. Kalau di Bayangkari sistemnya begini Mbak, kita setor penuh, tapi sebelumnya kita mengajukan. Misalkan bulan sekarang kan Januari, saya mengajukan yang sudah kemarin Desember saya mengajukan anggaran bulan Januari. Lalu di awal saya diberi belanja sama yayasan sesuai dengan pengajuan belanja Januari. Jadi SPP Januari harus disetorkan penuh. Pada waktu pelaporan itu tiap tanggal 25. Pada waktu pelaporan SPP penuh sejumlah anak yang membayar, sekalian saya mengajukan bulan berikutnya. Jadi tidak boleh potong-potong misalkan masukan sekarang sekian dipotong untuk ini tidak boleh. Jadi kita mengajukan dulu, setelah itu diberi belanja. Yayasan yang mengelola. Iya, enggak, kita yang mengelola. Kita kan mengajukan operasional tiap bulan. Lalu kita langsung diberi uang. Pengajuannya berapa? Misalkan 1 bulan saya mengajukan 6 juta, langsung saya diberikan 6 juta sama yayasan. Tapi SPP-nya di store penuh ya? Iya, SPP-nya di store penuh ke yayasan. Jadi Itu sudah termasuk honor diri? iya sudah. Terus Nah, mesti kan Mbak, kadang kalau pengeluarannya banyak ya sampai 7 juta sampai. kalau untuk itu Bu, kan tadi di depan ada rencana kegiatan yang sudah dianggarkan, kegiatan anak selama 1 tahun. Itu uangnya dikelola lembaga sendiri atau diberikan ke yayasan? Lembaga sendiri. Tapi kita yang
jadi beda-beda ya, ada iya. uang SPP yang ada itu rencana kegiatan, uang kegiatan untuk kegiatan Ya, sendiri. ada sendiri. Jadi yayasan cuma mengelola pendaftaran sama uang seragam dan buku dari yayasan. Tapi itu selalu maksudnya adakah dari yayasan ada ditambahin Pak atau gitu? Misalnya semuanya itu pembiayaannya dari uang SPP atau ada sumber dana dari yayasan sendiri? Ada Mbak, misalkan saya mau pergi kemana gitu ya, kegiatan apa, terus saya mengajukan ke yayasan untuk memberikan konsumsi, diberi sama yayasan konsumsi. Itu berarti termasuk tidak terduga. Ya, tak terduga. Ada Ya tetap masuk dalam anggaran itu tadi Mbak. J. Kalau dari pemerintah, dana pemerintah BOP. oh seperti BOP itu ya. Ya, BOP sesuai dengan juknis harus dibelanjakan. Itu hanya untuk semacam APE begitu saja. Untuk tahun ini APE-nya kan tidak boleh berapa aja. Tapi untuk di Kecamatan Sukomangunggal kebanyakan tidak memberi APE. Karena tahun ini kan tidak memberi APE. Jadi anggarannya BOP kan untuk murid, jadi bukan untuk yayasan. Jadi pembelanjaannya ya untuk murid. Kalau donatur ada Bu? Donatur tidak ada. Cuma pada akhir tahun wali murid pasti memberikan kenangan. Seperti lemari ini dari wali murid. Itu juga dari wali murid. Kalau ini dari yayasan. Kalau pelaporan keuangan yayasan itu ada 1 bulan sekali berarti kita siapkan. Dan kalau yang global sama itu enggak ada. Ya bulan kita punya tiap bulannya global Sama uang sadar. Sekian wawancara kita hari ini. Kita bisa ketemu lagi kapan-kapan. Wawancaranya sudah langsung dengan kepala sekolahnya. Kita akan lanjut wawancara dengan gurunya. Itu kapan nanti Kak kirimi form? Iya, oke.